Halo guys, teman-teman dimanapun berada, kali ini saya akan sampaikan sebuah kisah legendaris, yaitu tentang Gajah Mada. Di tengah gemuruh zaman Majapahit yang tengah tumbuh, lahirlah seorang pemuda dari rakyat jelata. Tubuhnya tegap, matanya tajam menembus cakrawala masa depan. Namanya adalah Gajah Mada. Ia bukan bangsawan, bukan pula keturunan raja, tapi jiwanya menyala seperti obor yang menolak padam, bahkan dalam gelapnya malam kekuasaan dan intrik kerajaan. Di masa Raja Jayanegara, istana Majapahit dihantam gelombang pemberontakan. Rakuti, seorang bangsawan pengkhianat, mengangkat senjata. Gajah Mada yang kala itu hanya seorang kepala pengawal istana berdiri di baris terdepan. Dengan kecerdikan dan keberaniannya, ia membawa sang raja lari, menyelamatkannya dari maut yang menjilat hingga ke dinding istana. Api perang padam, dan dari puing-puing pengkhianatan muncul nama Gajah Mada sebagai penjaga setia kerajaan. Pada tahun 1336, di hadapan para petinggi kerajaan, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih, tapi ia menolak tunduk pada kenikmatan jabatan. Dengan suara lantang ia bersumpah, lamun harus kalah Nusantara, ingsun amukti palaka. Seluruh istana terdiam, beberapa tertawa sinis. Bagaimana mungkin seorang patih berani bermimpi menyatukan seluruh pulau yang terbentang ribuan mil dari Samudra sampai Tunasik, dari Gurun hingga Seram. Tapi Gajah Mada tak gentar. Dalam sunyi malam, ia merencanakan penaklukan demi penaklukan, dan satu demi satu wilayah-wilayah itu jatuh ke dalam Teluk Majapahit. Ia tidak hanya menaklukkan, tapi menyatukan Nusantara, perlahan membentuk wujudnya. Namun ambisi selalu berteman dengan tragedi. Raja yang buruk ingin memperistri Dyah Pitaloka, sang putri dari kerajaan Sunda. Rombongan kerajaan datang ke Majapahit membawa damai dan harapan cinta. Tapi bagi Gajah Mada ini bukan sekadar pernikahan, ini adalah penaklukan terakhir. Ia menganggap kehadiran rombongan Sunda sebagai bentuk takluk, bukan kunjungan bangsawan. Di lapangan Bubat, pemberontakan tak terelakkan, darah mengalir. Rombongan Sunda dibantai, sang putri Dyah Pitaloka memilih bunuh diri demi kehormatan. Majapahit tenang, tapi hati Gajah Mada remuk.
nama besarnya termuda, raja sendiri menundukkan kepala. Sejak tragedi Bubat, Gajah Mada mengundurkan diri. Ia menyepi, tubuhnya menua, tapi pikirannya tetap menyala, mengingat Nusantara yang telah disatukannya dan dosa yang harus ia bawa sampai akhir usia. Di akhir hayatnya, Gajah Mada tidak mati sebagai seorang raja, tapi sebagai manusia yang pernah bermimpi lebih besar dari zamannya. Warisan abadi Gajah Mada. Gajah Mada telah tiada, tapi sumpahnya menggema berabad-abad kemudian. Dan kini dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita semua adalah anak-anak dari mimpi yang pernah diucapkan oleh suara lantang, yaitu suara Gajah Mada. Aku belum akan menikmati hidup sebelum Nusantara bersatu. Demikian guys, kisah legendaris Sang Patih Gajah Mada dari Majapahit. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kalian. Terima kasih.